Nah, Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, sangat banyak saat ini investasi-investasi yang ditawarkan kepada kita. Sobat Cospreneur harus melihat investasi ini dari beberapa sisi. Jangan sampai Anda sudah beli properti kos, ternyata propertinya mangkrak dan tidak bisa dibangun, atau pembangunannya terhenti. Tentunya Anda akan kehilangan uang Anda. Uang itu ketika Anda masuk ke dunia investasi, naruhnya itu gampang, tapi nariknya belum tentu mudah. Jangan pernah takut untuk berinvestasi, tapi pastikan Anda sudah memiliki pengetahuan untuk investasi terlebih dahulu. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel You Business Cost. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai investasi dan bagaimana caranya kita berinvestasi agar Sobat Cospreneur tidak terjebak investasi bodong ataupun investasi yang memiliki resiko tinggi. Nah, Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, sangat banyak saat ini investasi-investasi yang ditawarkan kepada kita melalui kerabat kita maupun dari keluarga kita sendiri. Harapan saya adalah Sobat Cospreneur harus memastikan tentunya melihat investasi ini dari beberapa sisi. Yang pertama adalah melalui sisi legalitas. Apakah investasi ini sudah memiliki legalitas yang sesuai ataupun memiliki standar legalitas yang berlaku di Indonesia? Misalkan, apabila investasi yang berbentuk seperti crowdfunding ataupun fintech, mungkin mereka harus memiliki izin dari OJK. Nah, apakah izin tersebut sudah mereka miliki atau belum? Itu yang pertama. Dan tentunya kita bahas di legalitas ini tentunya sangat banyak, termasuk perizinan dari perusahaan tersebut juga termasuk di dalamnya. Yang kedua, tentunya Sobat Cospreneur juga harus memahami apakah investasi yang akan Anda invest ini bisa bertahan lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bahkan mungkin selamanya. Nah, di sisi ini tentunya kita harus melihat apakah bisnis atau perusahaan ini latar belakangnya seperti apa, sudah berjalan berapa lama, bagaimana keluhan, dan tentunya apakah sudah ada yang sukses ketika berinvestasi di dalam investasi ini atau tidak. Jangan sampai Anda ternyata adalah korban pertamanya. Ya, ini sangat mengerikan sekali jika Anda ternyata adalah menjadi korban dari investasi yang Anda sebarkan dan Anda tawarkan kepada teman-teman Anda. Jangan sampai malah merusak hubungan pertemanan Anda tentunya. Nah, yang ketiga Sobat Cospreneur, selain Anda memahami legalitas, Anda memahami masalah perusahaannya ini latar belakangnya seperti apa, yang ketiga adalah exit plan-nya. Maksudnya seperti ini, apabila Anda berinvestasi di bisnis ini, Anda mendapatkan revenue-nya berapa. Terus kemudian ketika Anda sudah tidak menginginkan investasi ini, bagaimana caranya Anda bisa keluar dari investasi ini? Dalam hal ini adalah tentunya bagaimana Anda menjual investasi ini dan menarik semua modal Anda kembali tanpa adanya teteh bengeknya lagi. Ibaratnya mau narik itu gampang lah, nggak dipersulit tentunya. Nah, kalau sampai ini dipersulit tentunya sama aja bohong. Kenapa? Anggaplah Sobat Cospreneur memasukkan uang 100 juta. Kemudian selama ini Sobat Cospreneur sudah menghasilkan 30 juta rupiah. Nah, ketika Anda mau exit dari bisnis ini, Anda harusnya memiliki uang sekitar 130 juta rupiah. Nah, ternyata ketika Anda exit, malah Anda terimanya cuma 30 juta. 70 jutanya Anda nggak bisa tarik. Nah, tentunya ini bukan untung Sobat Cospreneur, melainkan buntung 70 juta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dan di luar sana saat ini saya melihat begitu banyak sekali penawaran investasi-investasi yang begitu terkesan, terlihat menarik, dan sangat wow. Dan saran saya adalah hati-hati dan pelajari terlebih dahulu. Jangan sampai Anda terjebak karena Anda naif dan tentunya serakah, akhirnya Anda terjerumus dalam investasi yang bodong tersebut. Nah, saran saya Sobat Cospreneur, perhatikan lebih baik 3 hal tersebut sebelum Anda memutuskan untuk join dan bergabung, apalagi memasukkan uang Anda di salah satu investasi bisnis maupun
investasi berjangka lainnya. Pesan saya yang terakhir adalah Sobat Cospreneur, jika Anda ingin investasi, pastikan terlebih dahulu Anda memang sudah memahami dan memiliki ilmu untuk berinvestasi di bisnis tersebut. Sama halnya dengan Anda ketika Anda ingin investasi di bisnis properti kos, tentunya kami berharap Anda juga sudah memiliki pemahaman di investasi bisnis properti kos. Jangan sampai Anda sudah beli properti kos, ternyata propertinya mangkrak dan tidak bisa dibangun, atau pembangunannya terhenti. Tentunya Anda akan kehilangan uang Anda. Itu akan membuat Anda uang belajarnya jauh lebih mahal dibandingkan Anda belajar terlebih dahulu untuk investasi ilmu. Yang kedua yang perlu Anda perhatikan tentunya, pastikan juga ya ketika sebelum Anda memasukkan uang, Anda sudah tahu bahwa uang tersebut adalah uang dingin atau uang lebih Anda. Jangan gunakan uang yang untuk dapur. Kenapa? Nanti kalau investasinya macet, dapur Anda juga macet, nggak bisa ngebul. Ini akan berdampak kepada satu keluarga Anda ataupun keluarga yang memang Anda nafkahi. Ini akan sangat berbahaya sekali. Jangan lupa sobatku, uang itu ketika Anda masuk ke dunia investasi, naruhnya itu gampang. Tapi nariknya belum tentu mudah. Jadi pastikan dulu Anda memang sudah memahami termasuk legalitas dan klausal-klausalnya, baru Anda investkan uang Anda. Jangan pernah takut untuk berinvestasi, tapi pastikan Anda sudah memiliki pengetahuan untuk investasi terlebih dahulu. Jangan lupa Sobat Cospreneur, apabila Anda menyukai video ini, silakan subscribe dan tentunya share video ini agar teman-teman dan Sobat Cospreneur lainnya lebih memahami mengenai investasi. Jangan sampai kerabat kita menjadi korban dari investasi bodong. Saya Iwan Kendrianto, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!